Hai, ketemu dengan saya lagi Rio di channel YouTube kesayangan kita, Fun Collection. Kita sudah banyak menghadirkan review-review produk baru dan yang kita patut syukuri dan patut kita banggakan adalah respon teman-teman luar biasa sekali. Masukan, input, dan kritik buat kita sangat membangun sekali. Nah, buat teman-teman nih yang belum subscribe untuk channel kita, teman-teman bisa klik tombol di bawah, karena klik tombol di bawah itu gratis, teman-teman, nggak bayar. Ya. Selain gratis, teman-teman juga bisa dapat informasi mengenai update-update barang-barang review-review terbaru ya, produk-produk badminton yang kita hadirkan begitu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, di siang hari yang berbahagia ini teman-teman, saya ingin menghadirkan sesuatu buat teman-teman ya. Dari brand Jepang, yang seperti biasanya kita kalau sudah review untuk brand Jepang ini memang cara build of quality itu ciamik banget. Appearance-nya, desain dan stylenya juga ya kita bilang oke banget gitu lah ya. Dan di kali ini racket yang kita punya bisa dibilang itu sedikit unik. Ini teman-teman, saya hadirkan Mizuno Power Blade 77 dan 88. Mereka bilang ini adalah bamboo shaft. Di awal saya ingin menginformasikan kepada teman-teman. Berapa harganya? Berapa harganya? Oke, di awal kita kasih tahu nih. Harganya untuk Power Blade 77 dan 88. Kita jual ada paket pertama adalah batang. Harganya 800.000 ya teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan satu buah tas 1R seperti ini dari Mizuno. Asli Mizuno ya. Jadi jangan khawatir, pembelian di toko kita itu nggak ada yang namanya main KW-KW-an ya teman-teman ya. Semua asli. Ini dengan menggunakan linen yang apa ya, kita bilang tebal ya, busa ya teman-teman. Jadi cukup safety buat raket yang teman-teman punya. Dari zipnya juga ada tulisan Mizuno ya. Ini ya bukan menandakan keaslian atau original produk, bukan. Ya kan, tetapi bisa memperlihatkan kepada teman-teman Mizuno sudah memberikan aksen atau memori yang bagus buat penggunanya, bahwa ya detailnya mereka perhatikan. Kita punya lagi untuk paket yang kedua. Nah, yang kedua saya punya paket harganya itu 899.000 teman-teman. Yang akan teman-teman dapatkan yang pertama raket sudah pasti, ya kan? Tas sudah pasti, ya kan? Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk senar. Nah, dengan harga 899.000 ya, anggaplah 900.000 ya teman-teman ya. Biasanya kita tawarkan paketnya itu untuk senar X-Bolt 65 atau BG66 Ultimate ya, atau kita ada juga untuk BG Aerosonic, biasanya seperti itu teman-teman ya. Itu dengan harga 900.000. Kita pasangkan senarnya, kita kasih logo buat teman-teman gratis seperti itu ya. Kemudian kita juga kasih untuk grip karet ya, grip karet dari Prochem untuk teman-teman semua yang sudah membeli dengan harga 899.000. Oke, nah itu paketnya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pengen bilang saya pengen instan ya, 1 hari sampai, bisa. Kita di Fun Collection menyediakan buat teman-teman one day service dengan menggunakan instant courier ya. Gojek atau Grab, teman-teman bisa order, tetapi catatan nih teman-teman ya, order itu kalau bisa di atas, bukan di atas, sebelum jam 3 teman-teman. Kenapa? Kalau sudah sore itu biasanya antrian di mesin itu cukup panjang, jadi cukup memakan waktu. Kalau misalnya memakan waktu sampai sore itu biasanya Gojek atau Grab atau instant courier kita itu lagi high traffic. Ya, jadi agak susah untuk mencari drivernya yang untuk pick up seperti itu. Jadi mencegah hal-hal seperti itu, ya mungkin batas waktunya teman-teman order ya jam 2 deh, biar kita bisa memberikan service of excellence buat teman-teman semua di rumah. Now, time to review. Oke. Power Blade 7788. Nih, teman-teman ya. Warnanya cukup ciamik ya. Kalau teman-teman yang biasa pakai Mizuno memang biasanya puas dengan harga dan kualitas yang diberikan. Teman-teman, kita mulai ya. Dari end cap. Nih. End cap-nya biru ya dengan logo Mizuno dan tulisan Jepang warna silver. Dari grip. Gripnya ini kecil ya teman-teman ya. Kalau dia bilang di sini tuh gripnya adalah size-nya G5 teman-teman ya. Jadi cukup kecil ya teman-teman. Kemudian materialnya sudah pasti PU non-woven. Ada keterangan di sini teman-teman. Power Blade 8877. Itu yang 88 itu warnanya adalah pearl white ya. Pearl white, silver,
Vibran Green. Ini ada putih-putih mutiara ya teman-teman ya. Kemudian ada silvernya. Nah ini silvernya ya teman-teman. Dan dia bilang ada Vibran Green. Nah ini ada Vibran Green ya teman-teman ya. Green. Jadi ada paduan silver, green, dan tapi sini ada sedikit purple ya teman-teman ya. Jadi warnanya macam-macam. Spesifikasinya di sini tulisannya adalah 4U ya, 81 gram sampai 85 gram ya. Toleransinya ya mungkin kita bisa anggap ya plus minus 2 gram lah gitu. Gripnya juga sudah menggunakan material PU non-woven dan di sini juga diberikan stiker ya, quality control by Mizuno ya. Yang 77 itu warnanya adalah dark blue. Nah, ini dark blue ya teman-teman ya. Kalau kita bilang seperti navy ya teman-teman ya. Navy, kemudian dia ada paduan black. Nah, ini black nih ya teman-teman. Paduan blacknya, ini black ya. Black dan yellow. Nah, ini teman-teman di frame-nya ya, yellow. Oke, itu yang ada di 77 warnanya. Next-nya kita ke cone ya. Cone-nya masih menggunakan cone. Kalau teman-teman bisa lihat ya, nano blade dan yang lain-lainnya. Tipe cone-nya sama ya teman-teman ya. Dia modelnya kalau kita bilang simetris nih teman-teman ya. Di antara 4 sisinya sama dan sudah diberikan tempat untuk placement jempol. Tujuannya ya buat kita nyaman untuk pegang raket, juga menambah power ya kalau teman-teman main ya. Kemudian dari cone kita ke shaft. Di shaft-nya ini ya, kenapa dia bilang ini adalah bambu shaft ya. Bahwa desainnya itu, lekuk-lekuknya itu memang seperti bambu. Tetapi apakah materialnya juga bambu? Enggak teman-teman ya. Materialnya dia menggunakan Japan High Modulus Graphite ya, sudah menggunakan teknologi modulus graphite yang paling baru ya. Dia kalau nggak salah menggunakan T40 High Modulus Graphite seperti itu. Dan tipe shaftnya nih teman-teman, dia itu mid ya teman-teman ya, mid to stiff ya teman-teman. Jadi agak sedikit kencang ya teman-teman. Oke. Sama ya, 77 ini 88-nya juga sama ya, mid to stiff ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin tenaganya kurang kuat ya, ini agak sedikit butuh penyesuaian dengan raket ini gitu kan. Tapi kalau yang tenaganya sudah oke buat bermain, enak banget kalau pakai yang mid to stiff seperti ini ya shaftnya. Di shaftnya juga tertulis juga ya teman-teman, weightnya adalah 4U 5 ya. 5 itu maksudnya adalah dari ukuran grip. Balance-nya itu dia dua-duanya sama teman-teman. Kalau yang di 77 ini 290, yang di 88 juga 290. Jadi secara spesifikasi mereka berdua ini adalah teman-temannya event balance. Kemudian dia ada tension. Tensinya cukup tinggi teman-teman. Raket ini bisa diklaim jadi sampai 35 lbs. Kita belum sempat nyenar, tapi nanti kalau misalnya kita sudah ada kesempatan untuk nyenar, kita akan share teman-teman videonya ya. Dari shaft kita ke T-joint. T-jointnya sudah menggunakan integrated ya, dengan teknologi-teknologi terbaru ya. Semua raket-raket semua sudah menggunakan teknologi T-joint yang integrated. Nggak mungkin lagi menggunakan T-joint yang sudah masih ada sambungannya di sini teman-teman ya. Itu udah model lama. Ada logo Mizuno di T-jointnya sini. Kemudian dari T-joint kita beralih ke frame. Frame-nya dengan 72 grommet. Grommet warna hitam. Kemudian kalau dilihat bagian atasnya ini sedikit lebih mendatar nih ya. Top frame-nya dia menandakan bahwa ya teknologi menggunakan isometrik ya kalau orang bilang ya. Jadi sweet spotnya di sini akan lebih besar seperti itu. Selain isometrik, dia juga menggunakan material Japan High Modulus Graphite juga pada bagian frame-nya. Kemudian ada teknologi aerodinamiknya. Kalau teman-teman bisa lihat nih ya, tipe frame-nya di sini box frame teman-teman ya. Tapi di bagian dalamnya ya teman-teman, di bagian dalam frame-nya ini dia lebih sedikit curve. Jadi itulah yang dinamakan aerodynamic frame oleh Mizuno. Nah, di frame-nya tertulis nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat Japan High Modulus Graphite ya. Biasanya T40 yang dipakai yang terbaru ya teman-teman. Dan ini semua adalah Japanese teknologi by Mizuno. Kemudian kita bisa lihat lagi apa nih di atas ya teman-teman ya. Di atas ini sudah ada tulisannya Mizuno ya, dan bagian top frame ya untuk grommet centernya sudah diberikan grommet yang warnanya ngejreng teman-teman ya. Biasanya kalau kita lihat grommetnya hitam, biasanya simetris grommetnya di sini putih. Tapi untuk yang ini tipe power blade ini Mizuno kasih warna kuning ya. Jadi memang gampang dikenalin gitu ya. Jadi mempermudah untuk orang-orang yang menyenar. Perlu dilihat lagi mana simetris frame-nya, sudah pasti langsung kelihatan. Jadi untuk tukang-tukang senar tuh pasti seneng nih yang ketemu yang grommet yang seperti ini ya teman-teman ya. Ukuran frame-nya juga nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya teman-teman, ini masih normal ya teman-teman. Dan bagian frame-nya itu sudah diberi reinforcement. Jadi separuh ya, half frame ke atas itu sudah ada reinforcement ya. Jadi memang bagian atas ini akan lebih stiff daripada yang bagian bawah ya.
Yaitu fungsinya kalau memang teman-teman bermain di lapangan mukul shuttlecock, itu bagian atasnya itu tetap tegak, tapi yang bagian bawah frame-nya itu dia yang akan lebih memukul ke bawah. Sudut pukulan bola akan lebih dapat. Secara desain memang spesifikasi dan lainnya sama ya, 77 dan 88, tetapi kita bisa lihat hanya desainnya saja yang berbeda. Nah, tetapi apakah hasil timbangan kita nanti itu sama atau berbeda? Ya, makanya jangan kemana-mana. Setelah ini kita timbang raket ini, kita pengen tahu aktualnya berapa. Yuk, di tahap ini saya ajak teman-teman, yuk kita cek. Karena memang dua-duanya sebetulnya tipenya sama ya, tapi saya ingin membuktikan benar-benar apa ya, presisinya ya, ketepatannya terhadap spesifikasi untuk kedua raket ini. Yang pertama kita mulai dari yang 77 ya teman-teman ya. Ini Power Blade 77 ya, ini Power Blade 77. Kita timbang dulu beratnya adalah beratnya 86,5 teman-teman ya. Kalau dia bilang 8U berarti kan 80 sampai 85 ya. Dengan toleransi biasanya plus minus 2 oke lah ya. Oke. Next, kita cek untuk swing weight. Wow. Oke, teman-teman, swing weight-nya cukup tinggi ya, 89,5 teman-teman. Enak berarti kalau untuk smash ya teman-teman ya. Dan kita lihat nih ya kan, kalau misalnya swing weight-nya tinggi, biasanya BP-nya juga lumayan tinggi ya. Apakah sesuai spesifikasi 290 ya, kita cek dulu ya. Nah, BP-nya itu ada di 300 teman-teman. Jadi memang nggak heran ya kalau memang swing weight-nya tinggi. Memang dari balance point-nya ya, dia bilang 290, ternyata yang kita dapatkan di sini hasilnya adalah 300 mm. Jadi head heavy untuk spesifikasi raket yang 77 ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman ya. Yang 77, sekarang kita mulai dengan yang 88. 88 beratnya, nah beratnya 85,3 ya teman-teman ya, masih oke dalam range kategori 4U. Oke. Swing weight, kita cek swing weight-nya. Swing weight-nya juga oke teman-teman, 87,0 kg per cm persegi ya, atau lbs. Kita cek untuk balance point-nya ada di, nah ini sudah mulai mendekati spesifikasi teman-teman. Nah tuh, balance point-nya ada di 292, event balance-nya dapat ya teman-teman ya. Nih, oke. Power Blade 88 ya, yang kita sudah dapatkan 292 balance point-nya. Nah itu jadi demikian teman-teman hasil pengukuran kita untuk kedua raket kita hari ini. Yuk kita next ke sesi selanjutnya. Memang dari berat ya, untuk yang 77 itu sedikit out ya teman-teman ya. Jadi dia hasilnya adalah 86, sedangkan yang 88 itu ya masih dalam toleransi lah ya teman-teman ya, 85. Kalau dilihat dari hasil pengukuran gitu ya, dia diperuntukkan untuk mainnya all around ya teman-teman ya, untuk permainan kontrol, placing dan segala macamnya. Ya kan, itu yang terbukti di 88 ya. 88 itu balance point-nya dapat ya 292 ya kan, tetapi untuk yang 77 dia ada mengarah ke 300, jadi lebih mengarah ke head heavy ya kan. Teman-teman yang ingin bermain lebih banyak power ya, smash ya, teman-teman bisa langsung check out yang Power Blade 77 ya kan. Tetapi kalau teman-teman yang suka untuk bermain placing, kontrol dan segala macam, 88 lebih cocok buat teman-teman ya kan. Dengan tipe shaft yang sedikit medium stiff, ya kan, teman-teman yang punya power gede, enak, pasti enak buat main, ya kan. Tapi untuk yang powernya belum ada, butuh penyesuaian teman-teman, ya. Apalagi dengan tension snare-nya yang tinggi itu agak butuh lama penyesuaian. Tapi kalau teman-teman suka yang mid stiff seperti ini ya, tenaga nggak gede, teman-teman bisa bermain di tension untuk senar, ya bisa diturunin. Ya, misalnya teman-teman biasa bermain 28, turunin 27, 26. Seperti itu teman-teman. Nah, itu teman-teman yang bisa saya hadirkan buat teman-teman hari ini. Mizuno Power Blade 7788 yang terinspirasi dari alam. Nah, gitu teman-teman ya. Semoga video kita hari ini, kali ini buat Mizuno Power Blade 7788 itu bisa memberikan teman-teman informasi yang berguna. Ya.
Buat teman-teman yang belum subscribe, saya minta teman-teman bisa klik tombol di bawah. Karena kalau mau klik subscribe di bawah itu nggak bayar. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan review produk yang lain. Oke, salam sportivitas.